Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Sony dengan NIM 210879190. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan membahas mata kuliah gizi olahraga dari pertemuan 6 sampai pertemuan 10. Pada pertemuan yang ke-6 kita akan membahas peranan setiap gizi dalam dunia olahraga. Peran gizi olahraga kini menjadi salah satu perhatian pemerintah Indonesia dalam menunjang prestasi atlet. Atlet memerlukan asupan gizi yang tepat untuk mempertahankan kebugaran juga dapat memengaruhi performa atlet dalam bertanding. Hal tersebut sangat berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan makanan selama karantina, saat bertanding maupun sesudah bertanding. Atlet mempunyai aktivitas yang berbeda dengan orang biasa, sehingga kebutuhan zat gizinya pun berbeda dan diperlukan perhatian khusus dengan pengaturan makanan yang tepat untuk dapat memenuhi kecukupan gizinya. Implementasi penyelenggaraan makanan pada klub-klub olahraga yang didasarkan pada kebutuhan atlet menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan dan menjaga prestasi. Baiklah, kita masuk pada materi minggu pertemuan yang ke-7. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas cara menghitung kebutuhan kalori pada atlet. Cara menghitung kebutuhan kalori pada atlet, kita menggunakan rumus BMR. BMR yaitu Basal Metabolism Rate. Pada pertemuan ini, kita dituntut untuk menyelesaikan persoalan, yaitu soalnya Putri merupakan seorang pelajar berumur 18 tahun, mempunyai tinggi badan 160 cm dan berat badan 55 kg. Dia seorang atlet bulu tangkis dan tim sekolahnya. Dia berlatih berupa lari 3 kali seminggu dengan kecepatan 5 menit per kilometer selama 1 jam. Selain itu, Putri berlatih bulu tangkis 3 kali seminggu selama 30 menit. Aktivitas sehari-hari berupa aktivitas ringan sedang, misalnya pergi ke sekolah, belajar. Berapakah kalori yang dibutuhkan Anis untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari? Baiklah, dalam rumus Basal Metabolism Rate untuk perempuan, 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurang 4,7 dikali usia. Pada soal yang tadi diketahui berat badan yaitu 55 dan tinggi badan 160 dan usia 18. Pada hasil perkalian dan pertambahan tersebut dihasilkan sekitar 1386. Dan aktivitas yang dilakukan seorang putri yaitu sangat aktif, yaitu 1725. Hasil yang tadi 1386 dikali aktivitas yang sangat aktif, yaitu 1386 dikali 1725, dan hasil totalnya yaitu 2391. Jadi total kalori yang dibutuhkan oleh Putri untuk melakukan aktivitas sehari-hari adalah 2391,54 kalori. Pada pertemuan ke-8 atau minggu yang ke-8, kita dituntut untuk mengerjakan ujian tengah semester yang bersoalan seperti pertemuan yang sebelumnya, yaitu pertemuan yang ke-7. Yang berbeda yaitu persoalannya sebagai berikut. Anis merupakan seorang pelajar berumur 17 tahun, mempunyai tinggi badan 154 cm dan berat badan 55 kg. Dia seorang atlet bulu tangkis dalam tim sekolahnya. Dia berlatih berupa lari 3 kali seminggu dengan kecepatan 5 menit per kilometer selama 1 jam. Selain itu, Anis berlatih bulu tangkis 3 kali seminggu selama 30 menit. Aktivitas sehari-hari berupa aktivitas ringan sedang, misalnya pergi ke sekolah dan belajar. Berapakah kalori yang dibutuhkan Anis untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari?
Dan itu persoalan nomor 1. Persoalan yang nomor 2 yaitu siapkanlah menu makanan yang dibutuhkan oleh Anies untuk 1 hari. Pada persoalan yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan kita masuk saja kepada persoalan yang nomor 2. Siapkanlah menu makanan yang dibutuhkan oleh Anies untuk 1 hari. Cara menyelesaikan persoalan nomor 2, kita harus mengetahui berapakah total kalori yang dibutuhkan oleh Anies untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan total kalori yang dibutuhkan Anies yaitu 2381. Baik, kita masuk pada menu yang harus disiapkan untuk Anies selama 1 hari. Pada pagi jam 8.00, makanan yang pertama yaitu 1,5 piring nasi goreng ditambah sayur campur dan telur. 1 gelas teh dengan susu rendah lemak. Pagi pada pukul 10, 1 potong kue dan 1 gelas kopi dengan gula 1 sendok teh. Makan siangnya yaitu pada jam 13 atau jam 1 siang, 2 piring nasi putih, 1 buah belimbing, setengah piring sayur campur, 1 potong kari ayam, 1 potong tahu, dan 1 gelas air putih. Pada sore hari atau pukul 4 sore, 2 potong kue, 1 gelas susu coklat rendah lemak. Dan makan malam yaitu 2 piring nasi putih, 1 potong buah pepaya, 1 potong ikan kecap, 1 mangkok sayuran, dan 1 gelas air putih. Dan pada penutupnya yaitu 6 buah biskuit, krim cracker, ditambah 1 gelas susu. Pada pertemuan yang ke-9, kita akan membahas materi tentang dampak, kelebihan, dan kekurangan zat gizi. Pada persoalan yang pertama, dampak atau akibat dari kelebihan energi dan zat gizi bagi atlet. Ada banyak faktor yang menyebabkan gizi lebih terjadi, antara lain genetik, aktivitas fisik, kurangnya pemahaman tentang makanan bergizi seimbang, sering mengonsumsi makanan serba instan dan fast food, serta dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi. Di zaman yang berkembang pesat seperti ini, tidak hanya orang dewasa yang mengalami gizi lebih, melainkan juga anak-anak. Ciri-ciri dari kelebihan energi dan zat gizi yaitu: yang pertama, sulit menurunkan berat badan. Yang kedua, kandungan kolesterol tinggi pada tubuh. Yang ketiga, sering merasa lapar. Yang keempat, rentan dikenakan diabetes mellitus. 5. Mood mudah berubah-ubah. Baik, kita masuk pada persoalan yang kedua. Dampak atau akibat dari kekurangan energi dan zat gizi bagi atlet. Kekurangan gizi atau malnutrisi tentu bukan hal yang dapat dianggap sepele. Jika berlangsung secara terus-menerus, hal ini dapat menimbulkan masalah pada kesehatan, terutama jika malnutrisi terjadi pada atlet. Tidak hanya membuat atlet lebih rentan terhadap berbagai infeksi, namun juga dapat menghambat aktivitas pada atlet. Meski begitu, kita dapat melakukan perubahan pola hidup jika mengalami kurang gizi. Berikut ini ciri-ciri kurang gizi yang dapat terjadi. Yang pertama, penurunan berat badan. Yang kedua, kesulitan konsentrasi. Yang ketiga, kulit pucat. Yang keempat, rambut yang kering dan rontok. Yang kelima, mudah lelah. Baik, kita masuk pada pertemuan yang ke-10, yaitu perkembangan fisik motorik. Secara lengkap perkembangan fisik motorik anak usia 6 sampai dengan 10 tahun. Yang pertama, aspek motorik. Seiring perkembangan fisiknya yang beranjak matang, maka perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Pada masa ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik ini, seperti menulis, menggambar, melukis, mengetik, berenang, main bola, dan atletik. Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Oleh karena itu, perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan belajar peserta didik.
Pada masa usia sekolah dasar, kematangan perkembangan motorik ini pada umumnya dicapainya. Karena itu, mereka sudah siap menerima pelajaran keterampilan sesuai perkembangan fisik atau motorik. Maka di kelas-kelas permulaan sangat tepat diajarkan dasar-dasar keterampilan untuk menulis dan menggambar. Keterampilan dalam mempergunakan alat-alat olahraga, menerima, menendang, dan memukul. Gerakan-gerakan untuk meloncat, berlari, berenang, serta berbaris-baris secara sederhana untuk menanamkan kebiasaan, ketertiban, dan kedisiplinan. Tahap-tahap perkembangan fisik yang pertama yaitu tahap perkembangan fisik 6 tahun. Ciri-cirinya sebagai berikut. Tinggi badan perempuan 105 sampai 115 cm. Laki-laki 110 sampai 117,5 cm. Yang kedua, tahap perkembangan fisik 7 tahun. Ciri-cirinya sebagai berikut. Gigi permanen, terus tumbuh menggantikan gigi susu. Tinggi badan rata-rata 115 sampai 124 cm. Berat badan rata-rata 22,7 sampai 25 kg.